Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Sama-sama kita mau mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama angkat pujian saat indah berhadapan dengan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami nikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kami sembahkan, kami tinggikan. Kiara lava namanya Shande, Kiara lava namanya Shindi, Kiara lava namanya Shindi, Kiara lava namanya Takara lava namanya Mo. Kami menikmati kehadiran-Mu, kami nikmati Tuhan, hadirat-Mu. Oh, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Kiara lama nama baya shindi, kiara lama baya shandara na 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 baya mo. Kiara lama baya shindi, kiara lama baya siki, kiara na 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 baya mo. Kiara
la bara 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 baya shindiara la bara 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 baya sikiara la bara bara baya shindiara la angkat penyembahanmu, angkat pujian, penuhi setiap kami, pulihkan setiap kami. Kiara la bara bara baya shindiara la 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 mana maya la 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 baya shande. Kuriara la bara bara baya shindiara la bara bara baya sikita kara la mana 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 baya shindiara la bara 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 baya sik. Bawalah syukurmu di hadiratnya, naikkan syukur bagi Dia, Allah yang perkasa. Kiara la bara bayat syakata karana mana mayamu, kiara la bara bara bayat shindiara la bara bara bayat sikita karana na 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 bayat shindiara la bara 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 bayat sikiara la bara bara bayat kiara la bara 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 bayat sikita karana la bara 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 bayat shindiara la bara 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 bayat sikita. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Allah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman
sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan yang pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Bersyukur karena kita kembali bisa beribadah bersama di doa malam ini. Dan di bawah waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan hanya oleh karena anugerah-Mu kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu di hari-hari yang tidak menentu, di tengah-tengah tantangan, permasalahan dan kondisi dunia yang terus berubah. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Dan karena itu kami memiliki harapan yang tetap di dalam Engkau, yang tidak berubah, yang tidak dipengaruhi oleh zaman. Justru kehendak-Mu lah yang jadi ya Bapa. Karenanya kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja mengurapi kami pemberita dan setiap kami yang mendengar. Sehingga kami mengerti firman-Mu, dikuatkan dan dapat bertindak dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa segala kuasa kejahatan yang ingin merintangi, menggagalkan jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami bersaat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah ya Bapa, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini kondisi dunia terus berubah. COVID-19 membuat seluruh dunia mengalami masa pandemi global. Hampir seluruh dunia mengalami dampak negatif dari pandemi COVID-19. Belum selesai, belum kita semua merdeka, menang atas COVID. Kita melihat sebuah gejolak yang terjadi di mana peperangan terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kalau Bapak Ibu mengikuti, ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah ketakutan di mana perang ini akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Kalau kita melihat kondisi begitu sedikit menakutkan. Karena sedikit, karena apa? Kita tidak terdampak langsung. Tetapi kalau kita membayangkan apa yang terjadi di lokasi peperangan itu sungguh mengerikan. Dan bila ini sampai menyulut kepada perang dunia ketiga, mungkin saja hal yang mengerikan itu cepat atau lambat bisa kita alami. Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai orang percaya? Tentu kita terus berharap kepada Tuhan. Tentu kita terus berdoa kepada Tuhan. Tetapi jangan takut Bapak Ibu, jangan gentar. Karena memang Alkitab telah menerangkan tanda-tanda sebelum nanti Maranatha, Kristus datang kedua kali. Ketika kita mempelajari akhir zaman, Bapak Gembala Senior mengajarkan kepada kita tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah peperangan. Dan juga diikuti oleh penyakit wabah yang menyebabkan kematian. Inilah tanda-tanda. Dan apakah hari-hari ini adalah akhir zaman tersebut? Mari kita baca dulu 2 Tesalonika pasal yang kedua. Karena kita melihat, COVID-19 sebuah wabah yang mengakibatkan banyak kematian. Diiringi dengan perang Rusia dan Ukraina yang menyulut, yang dapat memicu terjadinya perang dunia ketiga. Mungkin beberapa di antara kita mulai bertanya, jangan-jangan sudah waktunya. Baik, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang pertama saya bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh
maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Lihat, Paulus sebagai rasul yang bertanggung jawab, ia ingin menenangkan kondisi. Ketika banyak gunjang-gunjing tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tentang banyak pertanyaan yang mungkin muncul dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar jemaat di Tesalonika waktu itu, maka seorang rasul Paulus bertanggung jawab untuk memastikan mereka tenang terlebih dahulu. Maka dari itu ayat pertama sebagai pembukaan ia menjelaskan tentang kedatangan Tuhan. Paulus berkata tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang terhimpunnya kita dengan Dia. Kita tahu Bapak Ibu, nanti Kristus akan datang kali kedua, kita akan dijemput. Dan memang terjadi ketika fokus gereja hanya kepada doktrin, maka terjadi banyak kebingungan, terjadi banyak kerancuan yang justru membuat konflik tersendiri di antaranya. Sehingga Paulus melihat hal ini sebagai rasul, ia berkata, jangan dulu lekas bingung dan gelisah. Kondisi hari ini sedang tidak baik, kondisi hari ini sedang tidak menentu. Belum selesai masa pandemi, ada kabar perang yang memicu perang besar, perang dunia ketiga. Sedikit flashback Bapak Ibu, perang dunia kedua saja itu menyebabkan terjadinya hampir seluruh belahan dunia itu dikuasai oleh ketegangan situasi perang. Dan kita akan melihat pola yang serupa ternyata akan mewarnai tibanya masa akhir zaman. Tetapi Paulus mau sebagai orang percaya kita tidak lekas bingung dan gelisah. Dan secara terang-terangan dan bertanggung jawab Paulus ngomong seperti ini. Jangan lekas gelisah, jangan cepat bingung, baik oleh ilham roh. Lihat Bapak Ibu, saya agak gentar ketika menyampaikan renungan ini. Karena bagi Paulus sendiri, ilham roh, pemberitaan surat yang ia beritakan kepada jemaat, sehati-hati mungkin Paulus ingin menyampaikannya dengan utuh, dengan benar, dan yang terutama dapat diterima dan diresponi dengan benar oleh jemaat Tuhan. Paulus tidak mau memberikan berita yang membuat gelisah, yang membuat bingung. Walau Bapak Ibu, kita wajib mengiyakan bahwa firman Tuhan harus disampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi seorang penyampai pemberita firman Tuhan seperti Paulus, dia berhati-hati supaya kabar yang baik itu, kabar yang benar itu bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Terkadang Bapak Ibu, kalau kita tidak bijaksana dalam menyampaikan sesuatu, walaupun nilainya itu tinggi, walaupun nilainya bersifat benar, bersifat baik, tetapi cara dan waktu penyampaian kita tidak tepat, nilai dari kabar yang akan kita beritakan itu turun nilainya, tidak menimbulkan hal yang baik, tidak dapat diterima dengan baik. Sebagai pemberita firman Tuhan, Paulus dengan begitu bertanggung jawab, ia harus menyaksikan, ia harus memastikan firman Tuhan itu dapat diterima dengan baik, tidak membuat bingung, tidak membuat gelisah. Paulus ingin menenangkan kondisi jemaat di Tesalonika yang sedang goncang tentang kedatangan Tuhan. Ayat 3 baru Paulus memberikan sebuah guidance. Ketika Paulus sudah mau memastikan mereka tenang, baru Paulus masuk kepada hal yang ingin ia sampaikan. Ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, sebelum Maranatha Kristus datang yang kedua, haruslah datang dahulu murtad
Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ketika Paulus sudah yakinkan untuk tenang dulu, baru ia masuk kepada hal yang ingin ia sampaikan, yang ingin ia lihat tercipta di tengah-tengah jemaat yang sedang goncang itu. Paulus mengingatkan apa yang sudah ia sampaikan, ia ajarkan. Ayo ingat lagi firman Tuhan. Penting sekali kita terus mengingat lagi dengan baik, dengan teliti. Bahwa nanti menjelang hari kedatangan Tuhan, harus ada tanda-tanda yang terjadi. Harus ada hal-hal yang harus terjadi terlebih dahulu. Dan tadi kita sudah membaca di ayat ketiga, sebelum adanya murtad, sebelum adanya tampil orang yang meninggikan diri di atas segala Allah, maka Maranatha Kristus datang kedua belum akan terjadi. Ini menjadi sebuah pegangan bagi kita Bapak Ibu. Dan mari kita lihat, ternyata hal ini sudah juga terjadi di masa-masa yang lalu. Ada pola yang terus disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang membuat kita mengerti bahwa benar menjelang hari kedatangan Tuhan harus ada hal-hal yang terjadi. Kita lihat Daniel pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Daniel pasal yang ke-11 adalah lanjutan dari peristiwa ketika Daniel sejak di pasal 10 mendapatkan penglihatan di tepi sungai Tigris. Saya sedang mempersingkat waktu, tetapi ada poin-poin yang ingin saya sampaikan dalam penglihatan yang Daniel lihat di pasal 11. Di pasal 11 ayat yang kedua, saya bacakan, oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Kalau Bapak Ibu baca pasal 12 adalah pesan penglihatan yang Daniel terima tentang akhir zaman. Dan pasal 11 ini adalah tanda-tanda yang menyertainya. Beberapa peneliti Alkitab, para teolog mengatakan hal ini sudah terjadi Bapak Ibu di zaman Daniel, dan khusus untuk raja negeri Persia dan raja-raja yang disebutkan di pasal 10, 11, dan 12. Tetapi ini bisa menjadi sebuah tipologi yang wajib, yang perlu, yang baik untuk kita amati supaya kita tahu kapan dan masanya. Paling enggak kita mengerti tanda-tandanya. Dari pembelajaran Daniel pasal 11 Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar bahwa adanya peperangan yang terjadi. Lihat, ada sebuah kondisi yang damai tetapi kemudian pecah. Ada sebuah kondisi damai yang pecah di ayat yang ke-6. Beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu, diwarnai dengan perang, lalu ada perdamaian. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil juga, keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarkannya, anak yang dilahirkannya, dan orang yang mengawininya. Ada sebuah perjanjian perdamaian tetapi tidak berhasil, dan kondisi yang damai tiba-tiba terus akan mengalami eskalasi dan terjadinya perang. Yang pertama kita belajar Bapak Ibu dari Daniel pasal yang 11
Perang itu akan mewarnai Bapak Ibu. Mewarnai nanti sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dari mulai negara-negara yang serumpun, karena di pasal 11 ini inti dari penglihatan itu adanya perang negeri utara dan negeri selatan. Mereka sama-sama menghimpun kekuatan, sama-sama mengadakan persekutuan, menghimpun kekuatan, mengadakan persekutuan untuk akhirnya saling berperang. Tetapi ada selipan-selipan ayat yang menjadi pembelajaran bagi kita mengenai kondisi yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Di mana Bapak Ibu, ayat 15 dan 16 dari pasal ini berkata, maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya, tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Sepertinya peperangan ini hanya berkaitan negeri utara dan selatan. Tetapi nyatanya di dalam peperangan ini ada sebuah agenda tersembunyi, yaitu ingin menghancurkan orang percaya. Lihat ayat 16. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Daniel melihat dalam penglihatan di pasal 11 ini, ternyata negeri utara itu diam-diam sudah menjadi begitu kuat sehingga ia melakukan penyerangan. Selatan yang memang tadinya dilihat kuat dengan banyak pasukan ternyata tidak mampu melawan kekuatan negeri utara. Tetapi ada agenda tersembunyi karena negeri utara akan menyerang tanah permai, menduduki tanah permai. Dan dari bahan yang saya pelajari, tanah permai yang dimaksud adalah tanah perjanjian. Saya tidak sedang akan membuat ini menjadi definitif, sebuah kesimpulan yang prematur Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat tipologi. Sebuah kesamaan yang bisa berulang. Sebuah pola yang bisa berulang. Bahwa nanti di akhir zaman kita sudah belajar, pertama ada perang. Yang kedua adanya perlawanan terhadap tanah perjanjian. Saya akan teruskan. Dalam penglihatan itu tanah permai sudah diduduki negeri utara dan kekuatannya terus bertambah besarnya. Dilihatkan negeri utara ini sedang mengadakan persekutuan. Tetapi lihat ayat 27. Dan kedua raja itu bermaksud jahat dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja, mereka akan saling membohongi. Tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Lihat kondisi menegangkan, ternyata raja utara itu punya persekutuan tetapi mereka saling membohongi. Mereka saling ingin mementingkan kepentingan diri sendiri, ada agenda mereka masing-masing. Tetapi itu terjadi karena memang benar akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Pertama kita belajar, peperangan terjadi. Yang kedua, tanah perjanjian diduduki Bapak Ibu. Ada perlawanan terhadap tanah perjanjian. Dan yang ketiga, belum akan mencapai akhirnya sebelum memang waktu sudah ditetapkan. Ini hal-hal yang penting Bapak Ibu. Bahkan sejak zaman Daniel ini sudah menjadi sebuah informasi, sebuah pola yang kita bisa lihat akan terulang menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan lepas dari sekedar menduduki tanah perjanjian, ternyata ada sebuah kekhususan bahwa kerajaan utara itu ingin menyerang orang percaya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Ayat 28. Kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian khusus dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya. Raja negeri utara menggambarkan orang yang sangat melawan firman Tuhan,
Karena itu ia ingin melihat firman Tuhan itu tidak tergenapi. Dan ia ingin menghantam, menghajar. Ia ingin membuat orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak bisa lagi diselamatkan. Karena itu apa yang ia lakukan? Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di akhir zaman akan ada kekuatan Bapak Ibu yang berusaha menghasut orang-orang percaya untuk murtad, untuk meninggalkan kesetiaannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan kita lihat Daniel pasal 11 ayat 28 mengatakan orang-orang yang tidak kuat, yang berlaku fasik itu akan hanyut oleh kuasa ini. Tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi bagaimanapun kondisi akhir zaman, di poin ketiga kita punya harapan bahwa semuanya itu ditetapkan oleh Tuhan. Ada masanya. Kalau itu memang diwarnai dengan penderitaan, ada masanya. Tidak akan dibiarkan selamanya orang benar itu ditindas. Ada masanya dan Tuhan tetapkan. Karena ayat lain berkata, sekiranya waktu tidak dipersingkat, tidak akan ada yang selamat. Karena itu ada masa yang ditetapkan kuasa jahat menguasai kondisi dunia, menekan, menindas kehidupan orang percaya, bahkan menghasut, ingin membawa orang percaya murtad dan tidak lagi menerima anugerah keselamatan Tuhan. Tetapi menjadi penghiburan bagi kita semua Bapak Ibu, apapun kondisi zamannya, ketika kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar, di dalam kondisi itu kita akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita akan dimampukan untuk tetap setia, untuk tetap percaya, untuk tetap mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan karenanya kita akan diselamatkan. Walaupun mungkin waktu itu nyawa kita harus hilang karena kita mempertahankan iman. Tetapi sebagai hadiahnya kita memiliki keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Ayat 35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu, orang-orang yang tadinya hidup ingin sesuai dengan firman Tuhan, mempertahankan imannya, akan jatuh. Lihat, kalau Bapak Ibu ingat penglihatan tentang ekor naga yang menarik sepertiga dari bintang-bintang di langit, maka akan ada masanya Daniel melihat itu sebagai orang-orang bijaksana yang jatuh. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ini yang menjadi sebuah kondisi yang mari Bapak Ibu, saya rindu kita memberikan perhatian ekstra. Peperangan, kekacauan itu dari pihak luar. Dari pihak luar Bapak Ibu. Memang Tuhan izinkan menyerang. Tetapi di pihak kita, orang percaya, ternyata Tuhan juga izinkan adanya terjadi pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Lihat. Tidak selalu masa-masa pengujian, penyaringan, pemurnian ini adalah perang, siksaan, derita. Tetapi hasutan, kuasa yang ingin menghasut bisa dalam berbentuk tawaran, godaan, sogokan. Dan ketika kita tidak lagi peka, siaga, mengerti bahwa ada ujian, penyaringan, dan pemurnian, tiba-tiba kita salah melangkah dan sudah sadar kita sudah jatuh terlalu dalam. Ketika saya merenungkan firman ini Bapak Ibu, saya berdoa kiranya saya pribadi dalam kondisi apapun masih Tuhan izinkan, kalaupun hari-hari ini masih ada kesalahan, kekeliruan dan dosa, kiranya kasih anugerah Tuhan
mengampuni, menguduskan, dan membuat saya yang jatuh kembali bangkit. Karena ada masanya nanti, lihat, ada masanya, yaitu ketika akhir zaman itu sudah mencapai waktu yang telah ditetapkan. Tidak ada lagi kesempatan kedua bagi kita, Bapak Ibu. Karena itu mari dengar, setiap kita orang percaya, termasuk saya pribadi, hidup ini, hidup kita yang kita jalani hari-hari ini adalah masa pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Kalau hari-hari ini aja kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai jerah, dan sudah mulai mempertanyakan kondisi kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, kenapa seperti ini dan seperti itu? Atau mungkin kita sudah mulai tergoda untuk meninggalkan kebenaran. Mari berbalik, karena kalau kita mengaca kepada kebenaran firman Tuhan, masa akhir zaman ketika menjelang Kristus datang kedua, penderitaan, tantangan, cobaan, hasutan yang dilemparkan, yang disasarkan kepada orang percaya itu lebih berat. Lebih berat, Bapak Ibu. Makanya ayat yang lain berkata, seingat saya itu perkataan Yesus sendiri, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada orang yang selamat. Saya paham Bapak Ibu bahwa hari-hari ini berat. Beberapa waktu yang lalu kami memimpin ibadah duka dari seorang jemaat Tuhan, yaitu almarhumah saudari Wina Wijaya. Dipanggil Tuhan Sabtu yang lalu dalam kondisi tertidur di atas tempat tidurnya. Menurut dokter sekitar jam 3 subuh ia meninggal. Bapak Ibu, ia meninggalkan 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Ayahnya memiliki keterbatasan. Ibunya adalah seorang ibu yang bekerja, membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dan luar biasa, saya melihat penderitaan ketika kehilangan anak ini. Saya membayangkan gimana hari-hari tua mereka. Ketika kami memimpin doa, saya merasakan ada ketakutan, ada kecemasan yang dialami oleh orang tua dari almarhumah saudari Wina ini. Dan disitulah kami mendoakan di ibadah penghiburan itu. Dan puji Tuhan, hanya anugerah Tuhan, hanya penghiburan dan kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kedua orang tua saudari Wina ini bisa melewati, bisa menerima masa itu. Sehingga saya melihat iman mereka terpelihara di dalam Tuhan. Kata-kata yang keluar dari kedua orang tua saudari Wina adalah kata-kata yang penuh dengan pengharapan. Adalah kata-kata yang tidak mempersalahkan Tuhan. Terkadang kita tidak perlu menunggu nanti antikris menodong kita dengan senjata dan berkata, terima Yesus atau mati. Terkadang masalah-masalah kehidupan yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu yang menggerogoti iman kita, yang membuat kita mulai bimbang dan ragu. Tetapi mari Bapak Ibu, kita mau berserah kepada Tuhan. 3 hal yang kita pelajari hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Daniel pasal 11. Kedatangan hari Tuhan Yesus datang kembali diwarnai dengan peperangan. Diwarnai nanti dengan Israel mendapatkan perlawanan. Dan yang ketiga, umat Allah mendapatkan tantangan, mendapatkan hasutan untuk meninggalkan Allah, untuk meninggalkan kebenaran, untuk meninggalkan kesetiaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang keempat kita pelajari bahwa kita harus bersyukur bahwa semua itu ada batasan waktunya. Sehingga mari ketika waktu ini masih ada bagi kita semua, maka kita mau mempergunakannya dengan baik, dengan terus berharap, berserah, bersandar kepada Tuhan. Sehingga dalam proses pemurnian, pengujian, penyaringan ini,
kita bisa benar-benar tampil sebagai emas yang murni. Kita benar-benar bisa setia sampai akhir. Dimulai dari masa-masa ini. Dimulai mungkin dari pencobaan-pencobaan biasa yang kita alami sehari-hari. Ketika kita mau terus belajar untuk terus bisa berespon sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun mungkin kita terkadang terjatuh, tersandung, mari bangkit lagi. Yakin Tuhan mengampuni, masih ada pintu anugerah terbuka. Dan kita terus berusaha. Yakin Roh Kudus memampukan Anda dan saya untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada batasan waktu. Jangan menyepelekan, jangan anggap enteng. Jadikan ini pelatihan. Karena kalau nanti seandainya Tuhan izinkan, tantangan yang lebih berat itu kita alami, kita tidak akan berakhir jatuh tergeletak dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita untuk kembali kepada 2 Tesalonika pasal yang kedua. Paulus menenangkan kondisi jemaat yang mungkin bimbang, ragu, tergoncang oleh kondisi, situasi, dan kebenaran tentang kedatangan Kristus kali kedua. Paulus tenangkan, Paulus kasih ajaran. Kita sudah lihat apa yang saya kutip dari Daniel, tanda-tanda yang menyertai nanti yang harus terjadi ketika akhir zaman itu tiba, ketika Kristus datang kali yang kedua. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan di ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Akhir zaman diwarnai dengan berbagai hal yang menggoncang, berbagai hal yang mungkin akan menyeret, memancing kita, dikuasai ketakutan, kecemasan. Tapi Paulus sudah mengajarkan sebagai anak Tuhan, orang percaya, jangan bimbang, jangan gelisah. Lihat kembali apa yang Tuhan sudah sampaikan. Ingat firman-firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada setiap kita. Dan kita memiliki sebuah penghiburan bahwa Anda dan saya sudah dipilih, ditetapkan, diselamatkan di dalam Kristus. Di dalam roh yang menguduskan kita. Karena itu Bapak Ibu, Roh Kudus adalah sebuah preskot, jaminan, tanda awal jadi bahwa seorang pribadi itu diselamatkan, dipilih, diselamatkan Tuhan. Ada dan saya adalah orang-orang pilihan. Karena itu apapun kondisi zaman Bapak Ibu, jangan gentar, jangan takut. Firman Tuhan harus tetap tergenapi. Tanda-tandanya sudah jelas. Jangan kita mau dikecohkan Bapak Ibu, tanda-tandanya sudah jelas. Paling tidak dari Daniel 11 tadi kita sudah belajar. Perang terjadi, dari kondisi damai tercipta perang. Lalu Israel mendapatkan perlawanan. Yang ketiga, orang-orang percaya dihasut. Serangan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang benar. Dan yang keempat, ada masa yang Tuhan tetapkan. Itu tanda-tandanya. Tidak selamanya kita akan mengalami penindasan. Tetapi kalau Tuhan izinkan terjadi, berharap, percaya bahwa kita yang dipilih, kita akan diselamatkan. Karena itu mari Bapak Ibu, terus doakan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan terlebih, berdoalah supaya Tuhan tetap menguatkan iman percaya kita, agar kita tetap bisa setia, bertahan sampai pada akhirnya. Maranatha, Tuhanku datanglah.
Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami terus menaruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan sepenuhnya bersandar hanya pada kekuatan-Mu Tuhan. Hanya berkat dan perlindungan-Mu yang mampu membuat kami menapaki selangkah lagi kehidupan kami ya Tuhan. Karenanya kami tidak menaruh iman pengharapan kami kepada yang lain, tetapi hanya kepadamu, Kristus Yesus Tuhan, yang berkuasa menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk kondisi dunia Tuhan. Kami tahu dan percaya firman-Mu lah yang akan digenapi. Kami khusus berdoa ya Bapa, bagi setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mengucap syukur buat Allah yang luar biasa memelihara iman pengharapan kami di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah doa malam sampai di sini Bapak Ibu. Pengumuman untuk ibadah minggu ini kita masih selenggarakan melalui media streaming. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah melalui akun YouTube GPI Elusai. Kalau Bapak Ibu subscribe dan mengaktifkan notification, maka akan ada pemberitahuan secara otomatis. Kalau memang belum, Bapak Ibu bisa langsung mengakses YouTube dan search di bagian pencarian GPI Elusai. Maka Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah online GPI Elusai dengan baik. Puji Tuhan. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, doakan kondisi agar terus kondusif dan berjalan baik. Sehingga kita doakan bersama minggu ketiga, artinya 2 minggu lagi, kita bisa menyelenggarakan ibadah onsite. Tentu protokol akan tetap dijalankan dan pendaftaran akan tetap dibagikan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti mendaftar bila pendaftaran sudah dibuka. Karena memang protokol akan tetap dijalankan. Tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu, tetap jalankan protokol, tetap percaya Tuhan Yesus yang melindungi, memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah doa malam ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Kristus Yesus Tuhan kita, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus memimpin menyertai langkah kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan Ia yang terus memelihara iman percaya kita tetap teguh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa di ibadah doa pagi besok jam 5 pagi dan ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.